Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Radiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا يسعد يسعدنا قلوبنا نشفع أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنابنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا وذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. In syi'ta, jika berkehendak engkau, al-baqa'ah, pada keabadian, wal-intisar, dan pertolongan, fala tanam, maka janganlah tidur engkau, wah tarik, dan terbakarlah engkau, binari iskil habib, dengan api cinta kekasih, wala tanam, dan jangan tidur engkau, nimtah, telah tidur engkau, mi'atil layali, selama ratusan malam, wara'aita, dan sudah menyaksikan, melihat engkau muhassalata dzalika, akibat hal tersebut. Fabillahi alaika, maka demi pertolongan Allah alaika atas dirimu, la tanam, janganlah tidur engkau, hadhil lailata, pada malam hari ini, hatal fajri, hingga menyingsing fajar. Ada keabadian, ada pertolongan ya. Yang kita saksikan di dunia ini adalah kefanaan demi kefanaan. Jadi adanya kehancuran, adanya kematian, kelahiran, kematian, kelahiran, muncul dan tenggelamnya peradaban, ini semua menunjukkan adanya denyut kefanaan di dalam kehidupan ini. Nah, kita perlu mendapatkan keabadian di tengah genangan kefanaan. Jadi kalau semesta ini fana, mestinya kita jangan ikut-ikutan fana. Semesta boleh hancur, tapi kita jangan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan keabadian di tengah kepungan kefanaan? Yaitu satu, bergabung dengan Allah yang maha abadi. Jadi kita pastikan dalam hidup ini betul-betul memiliki tekad bergabung dengan Allah. Di dalam tasawuf ada dua pilihan ya. Kita bergabung dengan Allah atau kita bergabung dengan nafsu kita. Kalau kita bergabung dengan Allah berarti mendahulukan Allah dibandingkan berbagai macam keinginan nafsu kita. Tapi kalau kita berpihak atau bergabung dengan nafsu kita, kita menomor sekiankan Allah Ta'ala dan lebih memburu
segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsu kita. Nah, kalau kita ingin keabadian di tengah kepungan kefanaan, maka bergabunglah dengan Allah Ta'ala. Bergabunglah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bergabunglah ke dalam lingkaran taman rohani. Itu kita nanti mendapatkan satu keabadian. Wahyina dalam doanya Kusmi itu, wahyina bil hayatil baqiyati fi hadzal dunyal faniyah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan kehidupan yang abadi di dalam dunia yang fana ini. Jadi dunia boleh fana, tapi kita bisa abadi. Yaitu setelah kita mengalami kesenangan di dunia ini karena kedekatan dengan Allah Ta'ala, kita mengalami kesenangan di alam kubur karena ditemani oleh rahmat-rahmatnya Allah Ta'ala. Kita juga mengalami kesenangan. Jadi periode demi periode yang semata-mata kita lalui dengan penuh kegembiraan hingga di hari keabadian. Nah, itu yang disebut dengan al-baqa. Terus wal intisar, itu adanya kemenangan atau adanya pertolongan. Kita berhadapan dengan berbagai macam rintangan dalam hidup ini. Tapi kalau yang mendampingi kita itu adalah Allah Ta'ala, maka kita akan berhadapan dengan kemenangan. Apa yang disebut sukses itu adalah ketika kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala yang wujudnya bisa tidak seperti yang kita bayangkan. Misal gitu ya, ada orang membayangkan bahwa dapat pertolongan itu adalah mendapatkan rezeki yang melimpah, misalnya seperti itu. Allah itu bisa berkehendak yang sebaliknya, yaitu pertolongan Allah Ta'ala diberikan kepada seorang justru lewat pintu gerbang kerutan. Jadi apa yang disebut sebagai pertolongan itu tidak mesti yang seperti yang kita bayangkan, yang kita impikan, tidak mesti begitu. Nah, maka karena itu kemudian kita percaya bagaimana Allah Ta'ala mengatur perjalanan nasib kita. Boleh kita berhadapan dengan yang pahit-pahit dalam kehidupan, tapi sungguhnya pertolongan Allah Ta'ala lewat hal-hal yang pahit seperti itu. Jadi ada model pertolongan batinuhu fir rahmah wa zahiruhu min qibalil azab. Ada model pertolongan Allah Ta'ala yang lahiriahnya itu pahit, getir, tapi dalamnya itu adalah kenikmatan. Maka pahitnya hidup atau persoalan yang menimpa kita, jangan lantas kita cap, oh ini adalah tanda kemurkaan Allah kepada kita. Jangan dicap begitu. Belum tentu. Boleh jadi itu merupakan wujud pertolongannya yang tak sesuai sebagaimana yang kita impikan. Tidak ada satupun nabi yang tidak disapa oleh Allah Ta'ala dengan kegetiran hidup. Tidak ada. Semua nabi itu memang dididik oleh Allah Ta'ala lewat berbagai macam penderitaan. Bukankah dengan demikian penderitaan yang ditimpakan kepada mereka sesungguhnya sama saja dengan pertolongan? Berarti itu pertolongan sebenarnya. Maka husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala itu merupakan suatu keharusan. Husnudzon. Nah, husnudzon ini kemudian akan mengantarkan seorang kepada keyakinan. Husnudzon ini tariqun min turuqil yakin. Jadi kita berhusnudzon. Makanya ketika ke sini kena guyur hujan, jangan terutama bermimpi tentang mobil. Bermimpilah untuk mendapatkan kemesraan dengan Allah Ta'ala walau di tengah guyuran hujan. Itu lebih bermutu. Sebab inti dari perjalanan hidup kita itu adalah kemesraan dengan Allah. Nah, kalau sudah merasakan kemesraan itu, maka apa yang disebut sebagai al-intisar, pertolongan atau kemenangan itu betul-betul kita alami.
In syi'tal baqa wal intisar fala tanam. Kalau engkau menginginkan keabadian di tengah kepungan kefanaan dunia ini, kalau engkau menginginkan pertolongan dan kemenangan hakiki, fala tanam, jangan tidur. Nah, tidur yang kita maksud bisa bermakna harfiah, yaitu tidur itu. Tapi ada tidur yang bukan itu ya. Walaupun mata kita melek, tapi kita lebih berhasrat kepada yang lain, lebih berpihak kepada yang lain, hakikatnya kita tidur. Hakikatnya kita tidur. Jadi yang disebut tidur itu adalah lalainya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang jaga, hakikatnya tidur. Ada orang tidur, hakikatnya jaga. Yaitu ketika zikir kepada Allah taala terus-menerus, bahkan dibawa sampai tidur. Orang seperti itu tidurnya adalah jaga. Kita berusaha ya, jangan sampai hari-hari kita itu banyak diringkus oleh tidur, terutama yang berupa kelalaian, ketidakkonekan dengan Allah Ta'ala. Tidak ada koneksi rohani dengan Allah Ta'ala, itu namanya tidur. Nah, maka kita jaga hati kita agar tidak digebuk oleh tidur itu. Dengan cara apa? Fokus kepada Allah Ta'ala. Pertama-tama lewat zikir ya, lewat zikir. Zikir ini bisa sangat berat untuk dipegang terus-menerus. Mau ingat terus-menerus atau menyebut Allah terus-menerus itu bisa berat. Tapi nanti ketika sudah beralih dari zikir ke musyahadah, ke menyaksikan Allah, maka menjadi sangat ringan, seringan-ringannya kita membawa hidup ini. Sebagaimana ringannya Nabi Isa ketika menembus langit demi langit saat diburu oleh orang-orang Yahudi yang betul-betul tak paham bahasa cinta. Ringan saja, terbang ringan. Kalau musyahadah itu ringan, kenapa? Karena menyaksikan apapun, di situ yang tampak adalah kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya musyahadah. Musyahadah itu tingkatannya di atas zikir. Karena itu laisa dzikru ba'dal musyahadah. Tidak ada zikir setelah orang itu musyahadah, setelah menyaksikan Allah taala. Nah, itu dari ketajaman batin atau basirah. Jadi kita menyaksikan Allah taala. Itu maksudnya apa? Bukan menyaksikan sosok, karena Allah bukan sosok. Kalau mata kepala itu menemukan bentuk dan rupa dan warna, maka mata batin ini menemukan makna. Nah, makna di balik segala wujud makhluk itu Allah. Sebab tidak ada satupun makhluk yang pernah merasa menciptakan dirinya sendiri. Coba sampean ini semua apa bikin sendiri? Enggak ada. Tanyakan sama bapaknya juga enggak bikin juga. Tanyakan, Pak, masa bikin aku? Enggak juga sih. Cuman karena enggak ada pekerjaan maka iseng-iseng dengan ibumu. Enggak bikin. Enggak ada yang bikin. Jadi yang dimaksud tidak tidur itu terutama tidak tidurnya hati, tidak tidurnya batin, dengan terus-menerus tersambung kepada Allah Ta'ala lewat apa saja, karena segala sesuatu adalah sarana untuk tersambung dengan Allah. Wujud kita ya, sarana untuk tersambung dengan Allah. Karena kita tak punya wujud, wujud ini adalah pinjaman. Terus hidup kita sarana, karena kita tidak punya hidup. Hidup ini cuma merupakan pinjaman dari sifat hayatnya Allah Ta'ala. Pendengaran kita, penglihatan kita, semua kalau kita preteli satu-satu, tidak ada yang betul-betul milik kita, yang betul-betul di bawah otonomi kuasa kita. Tidak ada. La amliku li nafsi naf'an wala dharan wala mautan wala hayatan wala nusyura. Jadi kita menyaksikan diri sendiri, kita hanya menemukan kemahaan Allah dan tak menemukan diri sendiri yang merdeka dari Allah, yang otonom tidak kita temukan. Kita temukan.
alat tanam jangan tidur. Nah, setelah diperintahkan untuk tidak tidur, wahtarik binari iskil habib, dan terbakarlah engkau dengan api cinta kekasih. Jadi kita mencoba menciptakan tali keterhubungan dengan Allah Ta'ala lewat frekuensi cinta. Misalnya begini ya, kita belajar untuk menyebut Allah sebagai Maha Kekasih. Oh, Maha Kekasih, asal usul dari segala cinta. Getar cinta di dada sekecil apapun, ini tidak memiliki asal usul selain engkau. Kita belajar ketika misalnya sholat, belajar merasa berhadap-hadapan dengan Allah Maha Kekasih. Kita belajar untuk seberapapun kesanggupan kita bercumbu rayu dengan Allah Ta'ala. Ini semua, ini bahasa-bahasa cinta. Ini semua bahasa-bahasa cinta. Nah, kalau kita sudah memiliki ketergetaran dengan adanya bahasa cinta seperti ini, pastikan sesungguhnya Allah juga mencintai kita. Jadi kalau kita jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, dapat dipastikan Allah lebih cinta kepada kita, karena Allah tidak pernah membiarkan seorang hamba bertepuk sebelah tangan. Ya benar. Kalau cinta kita kepada manusia bolak-balik dikecewakan. Kecewa biasa, diterima itu baru luar biasa. Kalau kecewa udah biasa, karena itu sudah kering air mata untuk ditumpahkan. Karena sudah kekecewaan itu berulang-ulang. Terbiasa jadi. Karena itu sudah kebal, tidak terlukai lagi. Nah, terbakar dengan api cinta kekasih. Itu artinya apa? Ada denyut kerinduan kepada asal usul. Denyut kerinduan kepada asal usul kita. Sebab kita ini seburuk apapun, kita tidak bisa bernisbat kecuali kepada Allah. Jadi kita itu sebangsat apapun, kita tidak punya asal usul kecuali Allah Ta'ala. Karena itu sebuah visi menyatakan, ya ilahi, jika engkau hanya mengurusi orang-orang yang baik, lantas kepada siapa orang-orang yang buruk itu akan diserahkan? Ya. Siapa yang ngurusi bajingan-bajingan? Ya? Kalau Gusti Allah, kalau bukan Gusti Allah, nggak ada yang bisa kok. Maka betapa penting kita yang merasakan berlumuran dosa dan jauh dari Allah Ta'ala, penting untuk merasakan bahwa tidak ada siapa-siapa yang bisa memperbaiki kita selain Allah Ta'ala itu sendiri. Maka Maulana Rumi dalam puisi yang lain menyatakan, apakah minumanmu masih jernih atau sudah tinggal ampas? Mari bergabung dalam lingkaran cinta ini. Jadi, tidak ada alasan untuk berputus asa. Minuman yang jernih itu menunjukkan hati yang jernih, yang bersih, yang gampang menyaksikan keagungan Allah pada segala sesuatu. Tapi minuman yang tinggal ampas, katanya, itu menunjukkan jiwa yang kotor. Apakah minumanmu jernih atau sudah tinggal ampas? Mari bergabung dalam lingkaran cinta ini. Karena itu banyak ya, orang-orang dulu itu banyak dari saking kuatnya rasa cinta kepada Allah Ta'ala, ketika zikiran kelenger pingsan. Dari saking kuatnya loh, kelenger pingsan. Ada orang dari saking kuatnya fokus kepada Allah Ta'ala, enggak merasakan bahaya yang hampir saja menimpanya. Di dalam kitab Ihya itu disebutkan tentang cerita orang yang jatuh cinta kepada Allah ketika sholat. Jadi ketika sudah Allahu Akbar, tertutup penglihatannya kepada yang lain, fokus kepada Allah Ta'ala. Ketika orang ini sholat di sebuah masjid, persis di sebelahnya hanya tinggal beberapa sentir.
ada cagak besar ini seperti saat ini roboh. Wow. Itu ya terkejut saja tidak. Padahal setelah cagak itu roboh, banyak orang merubung di situ. Pada mengira bahwa orang ini sudah ketimpaan cagak. Orang-orang merubung, pada rame. Orang ini nggak merasa apa-apa, tetap aja kepada Allah. Baru ketika setelah saya sholat, orang ini terheran-heran, ada apa ini? Ada apa? Orang-orang bilang, jangan tanya ada apa, untung tidak kena kepalamu. Jadi padahal sudah sedemikian dahsyatnya cagak itu roboh, gak masalah. Itu kenapa? Kuatnya fokus kepada Allah Ta'ala, menutup adanya kemungkinan menoleh kepada yang lain, termasuk mara bahaya. Nah di situ kita bisa memahami, bisa mengafirmasi sejarah kehidupan Nabi Zakaria. Ketika beliau digorok, disembelih, tidak ada kata aduh, itu nggak ada. Kenapa? Demi cintanya yang menyala-nyala kepada Tuhannya. Digorok itu nggak masalah. Nabi Zakaria. Itu gambarannya. Gambaran tentang orang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, kita mencoba untuk membangkitkan gairah cinta, menumbuhkan benih itu di dalam diri kita kepada hadiratnya. Allah. Gini yang paling mudah caranya ya. Dalam salah satu hadisnya Nabi itu bersabda, jubilatil qulub ala ihsani man ahsana ilaiha. Hati itu dicetak untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Misalnya ada orang berbuat baik kepada kita, kita pasti berbuat baik kepada orang itu. Jadi kalau tidak berbuat baik itu kita rasanya malu, kalau punya rasa malu. Jadi kan masa orang lain baik kita mau jahat kan malu. Masa orang lain sopan kita mau sembrono kan malu. Nah, sementara kalau kita menghitung tentang perkara jasa yang paling baik kepada kita, yang paling melayani kita, siapa lagi kalau bukan Allah Ta'ala? Jadi kita berbicara di bab jasa saja, mestinya hidup kita fokus kepada Allah Ta'ala, mestinya begitu. Di bab jasa saja. Karena itu hidup sejenak ini betapa sangat rugi kalau tidak merasakan jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Rugi. Sebab kenikmatan tertinggi dan tak terperi itu adalah cinta satu-satunya. Kenikmatan yang lain akan terasa hambar bagi orang yang hatinya sudah berdegup karena cinta. Terbakarlah engkau dengan api cinta kekasih, wala tanam, dan jangan tidur. Jadi karena itu kalau kita secara fisik mau tidur tuh ya, kita fokuskan batin kita kepada Allah Ta'ala hingga kita tertidur, membawa adanya fokus dan kehusukan kepada hadirnya itu. Kalau orang itu bermimpi, dapat dipastikan mimpinya itu ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Tapi kalau sudah sebelum tidur ngelantur kemana-mana, mimpi macam-macam, itu 99% mimpinya setan. Udah ngelantur kemana-mana itu, apalagi mau tidur dengan hati tidak keharuan. Ayyuhal qalbu wahai hati, la tanam, jangan tidur engkau, iddat ayyamin, selama beberapa hari, hatta sahar, hingga waktu sahur. Terutama kalau kita mau latihan itu nanti pas bulan Ramadan itu ya, diusahakan sepanjang malam jangan tidur. Kalau mau tidur setelah subuh ya kan? Itu waktu yang sangat mujarab, sangat ampuh, sangat mulia. Terus mengarungi malam tidur. Habis subuh tidur, bangunnya maksimal duhur. Jangan-jangan bangun-bangun udah 5:30. Sama saja.
Cuma bangun sebentar mau buka, sama saja dengan tidak puasa. Engkau sudah tidur selama ratusan malam, selama ribuan malam. Tolong dong, jangan tidur selama beberapa hari saja hingga waktu sahur. Nanti tidak tidur selama beberapa hari itu bisa dirasakan efek rohaninya dalam batin, bisa dirasakan efek rohaninya tidak dirasakan. Wa fi wiraqis syamsi la tanam, dan di dalam adanya perpisahan dengan matahari di siang hari dengan tidur, kal qamar sebagaimana rembulan di malam hari. Rembulan berkisaran di malam hari menjadi kawan bagi para pecinta ilahi. Rembulan ya, salah satu idiom yang menjadi simbol bagi Nabi. Simbol Nabi itu selain matahari juga rembulan. Berarti apa? Rohani Nabi itu tidak pernah tertidur, baik di siang hari maupun di malam hari. Sebab itu ketika beliau itu tidur, ditanyakan tentang sesuatu, bisa menjawab. Bisa menjawab. Jadi wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati beliau itu tidak pernah tertidur, sementara kelopak mata, pelupuk mata itu na'asat, cuma terkantuk saja, menyala hatinya kepada Allah Ta'ala. Syukka tariqaka fi dhulmatil bi'ri, lubangilah engkau tariqah terhadap jalanmu fi dhulmatil bi'ri, dalam kelamnya sumur. Hari ini kadalwi sebagaimana timba. Dunia ini sumur yang kelam loh ya, sumur yang kelam. Orang yang tidak memiliki keterhubungan rohani dengan Allah Ta'ala sama seperti orang yang berada di dasar sumur. Hanya ketika tertambat hati kepada Allah Ta'ala, maka berarti kita itu sudah menemukan jalan bagaimana terbebaskan dari kelamnya sumur. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Sama, itu merupakan simbol bahwa kita ini bisa dibuang ke dalam sumur kehidupan oleh nafsu kita. Kalau Nabi Yusuf itu dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya yang penuh iri hati dan dengki, kalau kita bisa masuk dalam sumur kehidupan yang kelam ini karena dilemparkan dan didorong oleh nafsu amarah kita. Nabi Yusuf terangkat dari dasar sumur itu karena keterhubungannya dengan Allah Ta'ala kuat. Hanya ketika kita memiliki hati keterhubungan dengan Allah yang bagus, maka kita akan terbebaskan dari kelamnya sumur kehidupan ini. Tanda-tandanya bahwa kita berada di dasar sumur kehidupan yang kelam ini adalah kita hanya merasakan berada dalam ruang dan tak pernah terbebaskan menjebol penjara ruang ini. Ruang ini ya, keterbatasan dunia ini jangan menjadi pagar penjara bagi diri kita. Kalau begitu, kita akan mengatakan bahwa akhirat itu absurd. Akhirat itu bisa dikatakan tidak ada karena terpenjara oleh gemerlapnya kehidupan ini. Sama saja dengan orang yang berada di dasar sumur yang kelam. Jadi kalau sampai umur kita habis dan kita tidak bisa membebaskan diri dari penjara dunia ini, sama saja kita menghabiskan umur di dasar sumur yang kelam itu. Nabi Yusuf karena memiliki keterpautan yang kuat dengan Allah Ta'ala, biarpun dalam sumur, keyakinannya tangguh bahwa akan tiba waktunya ketika beliau itu sudah terangkat dari dasar sumur.
ada temannya Nabi Yusuf ya yang tidur bersama ketika masih kanak-kanak itu datang kepada beliau ketika sudah menjadi raja dan nabi. Si teman di masa kecil ini tanya, kawan katanya, bagaimana rasamu dulu ketika berada dalam sumur katanya. Aku merasakan sebagai seekor singa yang sedang dibelenggu, dan aku tidak hina karena belenggu itu, hanya menunggu waktu bahwa aku akan bisa merontokkan belenggu itu. Ketika dalam penjara bagaimana? Ketika dalam penjara aku merasakan sebagai bulan sabit di tanggal-tanggal awal, tapi aku yakin purnama raya akan datang. Ya. Jadi kita misalnya merasakan bahwa kita memang dilingkupi oleh berbagai macam godaan dalam kehidupan ini yang menarik-narik nafsu kita untuk fokus ke sana. Kita merasakan itu misalnya. Sama saja dengan Nabi Yusuf yang merasakan berada dalam penjara. Tapi sepanjang hubungan rohani kita kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, sama saja juga dengan keyakinan Nabi Yusuf bahwa akan datang purnama raya. Akan datang pembebasan itu. Tapi kalau kita masih belum bisa membedakan apakah kita orang bebas atau terpenjara, itu lebih parah lagi. Ya, tanyakan, kamu ini terpenjara atau bebas? Gak tahu ya. Mungkin di atasnya terpenjara dan bebas. Bisa parah lagi ya. Jadi kalau orang belum menyadari kebodohan dirinya misalnya, belum menyadari itu, bagaimana mungkin dia mencapai cahaya kepandaian, kecerdasan? Kepada kebodohan saja belum sadar. Hanya ketika orang sadar tentang kebodohan dirinya, maka dia akan dengan sungguh-sungguh untuk mencari ilmu kemana-mana. Dan itu salah satu tafsir tentang ayat dalam Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim, yang secara lazim diartikan ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu kemudian untuk menjadi lebih nyata bahwa ayat itu urgen sebagai doa, maka kemudian ditafsirkan, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan kekelaman hingga aku mengerti betapa berartinya cahaya itu. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang bengkok agar aku paham bahwa betapa nikmatnya jalan yang lurus itu. Jadi ketika orang sudah digebuk oleh sesat, tahu dia kemudian pentingnya petunjuk. Tapi kalau belum paham bahaya kesesatan, betulkah dia memahami pentingnya petunjuk? Belum tentu. Jadi hanya orang yang sakit yang tahu betul nikmatnya sehat. Hanya orang yang bangkrut yang tahu betul nikmatnya beruntung. Kalau enggak ya enggak paham. Enggak paham. Maka Allah Ta'ala itu mendidik dari dua arah sekaligus. Dari dua arah sekaligus. Yaitu dengan kenikmatan dan ujian, kenikmatan ujian, kenikmatan dan ujian. Kalau kita dididik sepenuhnya dengan kenikmatan, maka hasilnya adalah kemanjaan. Tapi kalau kita dididik terus dengan pahitnya kehidupan, hasilnya adalah kehancuran. Dididik dengan dua hal sekaligus untuk menumbuh kembangkan rohani kita. Coba jebol, jalanmu itu jebol dari dalamnya sumur kehidupan, kadalwi sebagaimana timba. Jadi timba itu menyusuri lubang sumur yang kelam. Ditarik oleh apa? Oleh tangan orang yang menimba air itu. Tangan yang menimba air itu ibaratnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai pertolongan itu, kita mesti berikhtiar, mengerjakan kebaikan, berdoa, terus berharap, itu ikhtiar. Jadi kalau sudah seperti itu ya, maka tidak ada apapun yang tidak mungkin. Coba ya, kita mencoba untuk memahami, untuk membaca kembali, untuk bisa syukur-syukur merasakan bagaimana Habib Ahmad Tempel itu kemudian menjadi waliullah yang termasyhur dengan kewaliannya ya, almarhum al-maghfurlah Habib Ahmad Tempel. Beliau itu kan sebenarnya tidak seperti orang kebanyakan, artinya tidak betul-betul memiliki badan yang tangguh
badan yang prima untuk bekerja. Sementara saudara-saudaranya itu yang secara fisik juga lemah menggantungkan kepada beliau bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan makan. Jadi rasa belas kasih sangat besar dalam diri Habib Ahmad. Dia mencari pekerjaan kemana-mana, enggak menemukan pekerjaan, berjalan kaki kemana. Ketika akhirnya sampai di masjid Kauman Tempel itu, tidak ada satupun orang yang menawarkan pekerjaan. Akhirnya beliau masuk di masjid itu. Masuk masjid, sholat pikiran, masuk di masjid itu. Ketika sudah malam tiba, si takmir masjid itu menawarkan mau keluar atau saya kunci di luar masjid ini. Milih yang kedua, silakan kunci. Kenapa? Keluar kemana-mana itu sudah tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan, ngasih pekerjaan atau apa, nggak ada. Akhirnya apa? Dia memutuskan, ya Allah, pintu-pintu makhluk tertutup. Pastilah pintumu tidak seperti pintu makhluk. Pintumu pasti terbuka terus menerus. Ya. Jadi jangan mengira ya bahwa pintu Allah itu tertutup, tidak pernah tertutup. Karena ada seorang berdoa di dekat Rabi Adawiyah. Berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Berdoa begitu. Apa? Kata Rabi Adawiyah menimpali, hei bodoh, pintu Allah nggak pernah tertutup, masa disuruh buka? Bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Nggak pernah tertutup, kok disuruh buka? Ya, Habib Ahmad ini tetap memilih berada di dalam masjid itu, dikunci dengan resiko bahwa bukanya masih besok subuh. Ketika sudah sepenuh-penuhnya bersandar diri kepada Allah Ta'ala, entah lewat pintu yang mana, ada orang mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya, kata Habib Ahmad. Saya kakekmu Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu sumber dari segala kesaktian, ya, jangan dikira. Jadi, sebab seluruh ruang itu berasal usul lewat beliau. Seluruh isi alam raya ini punya hutang jasa kepada beliau. Sebab seluruh semesta sudah menerima syafaatul kaun, syafaat keberadaan dari beliau. Nabi itu kemudian menyatakan, besok akan ada orang yang datang mengajarimu secara langsung ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Dan pulanglah engkau, rezeki-rezeki akan diantar ke rumahmu. Besoknya kemudian Nabi Khidir datang, diutus oleh Allah untuk menjadi gurunya Habib Ahmad. Bersama dengan itu namanya makin harum, makin terkenal. Banyak tamu-tamu pada datang mohon doa kepada beliau. Terus semakin jelas kemanfaatannya dan barokahnya. Akhirnya apa? Saudara-saudaranya yang semula menyerahkan hidup dan nasibnya kepada beliau itu dicukupi semua. Beliau kemudian menjadi contoh dari kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat ya, ada orang yang bangkrut datang kepada beliau dengan menangis-nangis bilang, Habib tolong, saya sedang bangkrut, saya sedang tergenjit utang. Sebelum orang ini datang, sebelum orang yang nangis-nangis ini datang, ada orang yang kaya raya datang ke situ, yang karena perantara doanya Habib Ahmad ini betul-betul kaya raya setelah didoakan. Nah, orang yang ini membawa satu koper uang diserahkan kepada Habib Ahmad. Ini apa ini? Dulu kan saya pernah didoakan untuk menjadi sukses. Alhamdulillah sukses untuk jenengan uang satu koper 25 juta di tahun 70-an. Nah, setelah ini kan datang orang yang nangis-nangis tadi itu loh. Bu, tolong saya didoakan biar bisa membayar utang. Habib Ahmad kemudian bilang, enggak usah didoakan, sak koper ini aja kau bawa. Jadi enggak ada rasa imannya itu loh. Kedermawanan yang sama sekali tidak menyisakan rasa takut untuk kekurangan. Coba kalau kita kan mungkin
Separuhnya ada, separuhnya aja nggak ada yang dikasihkan. Mungkin sekedarnya lah. Berapa? 100.000, 200.000. Itu semuanya aja. Dan tidak merasa bahwa itu dilepas dengan rasa iman itu enggak. Tahu aja, gak usah berdoa. Gak usah berdoa. Tahu aja. Ya. So, ketika kebergantungan kepada Allah Ta'ala penuh, maka Allah lah yang akan mengurusi seluruh perjalanan nasib kita. Itu yang disebut dengan syuqqah tariquka fi dzulmatil bi'ri hadzika dalil. Coba lubangi itu, jalan rohanimu itu ketika engkau berada di dalam kelamnya dasar sumur itu loh. Jadi kehidupan ini kelamnya sumur ini sebenarnya. Jangan kerasan-kerasan di kelamnya sumur. Udah kelam, dingin pula. Naik coba, naik apa? Naik kepada tingkatan cakrawala cahaya ilahi. Jadi orang makin dekat kepada Allah itu makin merdeka. Makin merdeka. Orang makin dekat. Hidupnya semakin cakrawala, makin luas. Makin luas. Dan tidak sumpek lagi. Mana ada orang dekat kepada Allah stres? Enggak pernah ada. Coba tunjukkan kepada saya, mana ada orang dekat kepada Allah Ta'ala stres? Kalau stres itu berarti cuma pura-pura dekat. Enggak mungkin ada orang stres. Masa dekat kepada Allah kok stres? Patah hati. Enggak ada. Nah kalau begitu la'allaka tartafi'u ila a'lal bi'ri. Kalau kau tembus jalanmu dari dasar sumur yang kelam itu, barangkali engkau itu terangkat ke atas sumur. Nah, tanam jangan tidur. Kenapa? Karena tidur itu semakin memperparah kelamnya dasar sumur. Bangunnya saja tidur, apalagi tidurnya. Makin kelam itu. Jadi, bangun saja itu lupa kepada Allah, lalai dari Allah, apalagi tidur, makin lalai kuadrat. Itu yang dialami oleh orang Nasrani dulu ya. Ada beberapa orang yang menjadi tamu. Nabi itu memiliki kebiasaan membagi-bagi tamu yang datang. Misalnya ada tamu 10 orang. Nabi kemudian bilang, ini siapa yang mau nanggung 3 tamu? 3-nya lagi siapa? 4-nya saya. Jadi kalau ada tamu itu penghormatannya seperti itu di zaman Nabi itu. Karena waktu itu banyak orang datang dari pedalaman untuk masuk Islam, untuk sekedar tanya-tanya dan semacamnya itu. Jadi dibagi-bagi. Nabi itu ke bagian tamu yang paling besar, posturnya panjang, tinggi dan gagah. Itu kalau makan bisa menghabisi 6 porsi orang lain. Nah, oleh Nabi karena ada ilham, ada firman Allah Ta'ala, itu roti kasih makan yang banyak. Nasrani ini kasih makan yang banyak, makan yang banyak, kekenyangan, tertidur mendengkur di ruang tamu. Mendengkur di ruang tamu. Ya. Ketika tertidur itu, hal yang memalukan terjadi. Dia berak ketika tidur. Jadi enggak malu dengan posturnya yang tinggi gagah itu loh. Sebelum subuh itu tamu ini sudah bangun dan merasa malu tidak karuan. Dia bilang kepada istri, kamu ini hanya badan saja yang besar. Dan karena dia itu menyesal, kepalanya dibenturkan ke tembok. Memalukan, memalukan. Benturkan ke tembok. Nah, Nabi ya yang sudah tahu proses kejadian ini karena sebelumnya sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membiarkan orang yang tinggi gagah ini keluar, karena merasa malu. Orang ini keluar sambil membentur-benturkan kepalanya. Nabi kemudian bilang, tolong ambilkan saya seember air. Orang-orang kemudian bilang, para sahabat bilang, Nabi, itu kerja kami.
kerja jenengan adalah memberikan petunjuk. Tidak, ini perintah Allah kepadaku untuk aku sendiri yang ngurusi. Coba ya, kita misalnya tuan rumah terus ada orang ngabiskan makanan berak di situ, mungkin dilempar pakai batu bata. Nabi tidak, Nabi yang ngurusi itu, membersihkan beraknya itu. Nabi yang ngurusi. Ketika menyaksikan Nabi ngurusin beraknya ini ya, orang yang gegap, yang tinggi besar itu tadi kemudian menangis. Apa katanya? Aku sungguh menyaksikan tangan Tuhan membersihkan kotoranku. Tergetar kemudian. Orang yang gagah ini kemudian karena tergetar nangis, menyesal tidak karuan. Kemudian untuk pertama kalinya dia kemudian menyatakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa orang ini yang telah membersihkan kotoranku adalah betul-betul utusan Allah. Menyaksikan bagaimana Nabi itu memberikan pelayanan. Jadi orang sekeras apapun hatinya seperti orang tadi itu luluh tergetar. Itu artinya apa? Orang ini lewat tangan Nabi sudah terangkis dari kelamnya kehidupannya sendiri menuju atas sumurnya, yaitu cakrawala petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ciptakan jalan yang terang bagi diri kita. Itu kita sudah punya pedoman, hidupku begini, harus begini, jalan ilahi aku tempuh begini, harus dengan kesungguhan. Itu berarti sudah ada gambaran tentang jalan yang mau diterobos dari dasar sumur yang kelam itu menuju ke angkasa. La'allaka tartafi'u, moga-moga engkau terangkat menuju atasnya sumur. La tanam, jangan tidur rohanimu, jangan tidur. Nah, kerjakan apapun semata-mata hanya sebagai sarana. Tujuan kita, fokus kita dalam setiap langkah-langkah kita tak lain adalah Allah Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan? Cukup saya kira 2 bait. Yang terpenting bagaimana kita belajar untuk merasakan. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Ya Rabbi shalli ala Muhammad ashrafi badrin wal gauni ashraq ya Rabbi.